Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Namun sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita awali pelajaran kita dengan bacaan surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Semoga pahala bacaan Al-Fatihah kita ini kita tujukan kepada guru-guru kita dan kedua orang tua kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita mulai ya pelajarannya. Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Bagaimana perilaku kita agar kita bisa mencerminkan bahwa kita ini paham dengan pelaksanaan ibadah sholat. Ada beberapa perilaku baik yang mencerminkan kita dalam pemahaman kita terhadap pelaksanaan sholat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sedikitnya 6 perilaku yang harus kamu terapkan di dalam diri kamu agar kamu dapat mencerminkan sebagai orang-orang Islam yang benar-benar memahami ibadah sholat. Yang pertama, perilaku baik yang mencerminkan pemahaman kita terhadap ibadah sholat. Yang pertama yaitu melatih kekompakan. Jadi sholat itu melatih kekompakan kita, terutama ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Ketika imam mengangkat takbiratul ihram, kita juga takbiratul ihram. Ketika imam ruku, kita juga mengikuti ruku. Cuman tidak boleh mendahului imam. Harus kompak, dulukan imam, kemudian setelah imam ruku baru kita juga ikut ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal. Nah, ini adalah melatih kekompakan kita. Kalau kita sudah memaknai ibadah sholat ini, terutama sholat berjamaah, sebagai melatih kekompakan kita sudah rutin, maka insya Allah kehidupan kita terbiasa untuk dipimpin. Kemudian yang menjadi imam juga terbiasa menjadi pemimpin. Oleh sebab itu, kita tanamkan dalam diri kita, terutama bagi kamu siswa kelas 4 ya, tanamkan di dalam diri kita agar kita dapat bisa menerapkan sholat berjamaah ini. Kemudian yang kedua, mematuhi perintah pemimpin. Di dalam sholat berjamaah ini kita melatih diri kita agar dapat mematuhi perintah pemimpin. Seperti yang kita pahami, ketika kita sholat, kita berada di belakang imam, imam ada di depan. Imam ini adalah seorang pemimpin. Jadi ketika imam ruku, Allahu Akbar, imam ruku, kita juga ikut ruku. Jangan imam ruku, kita tidak mau ruku, kita sujud. Nah, ini mencerminkan bahwa kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, kita mematuhi perintah pemimpin. Kemudian yang ketiga, tidak marah bila dinasihati, ya, terutama bagi imam ini. Kalau imam salah, misalnya imam
mestinya dia sujud, tetapi dia tidak melaksanakan sujud, langsung habis sujud dia duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi. Nah, itu biasanya di situ ada kesalahan. Mestinya sudah ganti rakaat, dia langsung tahiyat awal misalnya. Nah, ini kan dia salah. Nah, di dalam kesalahan ini makmum berhak menegurnya, mengingatkan. Bagi yang laki-laki membaca subhanallah kalau imam salah. Subhanallah, imam sudah paham, berarti ada kesalahan. Nah ya, jangan sampai imamnya, ini kan artinya dinasihati ketika makmumnya mengatakan subhanallah, imam harus merasa dinasihati. Ya, jangan makmumnya sudah subhanallah, imam tidak mengambil sikap. Apa yang salah imam tidak paham. Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita sudah terbiasa melatih, terutama di dalam sholat berjamaah, insya Allah apabila dinasihati tidak mudah marah, tidak protes, segera perbaiki kesalahannya. Imam, tidak mungkin imam ketika dia melakukan kesalahan, makmumnya mengucap subhanallah, dia langsung lihat ke belakang apa? Nah, tidak, langsung perbaiki. Kalau dia protes, berarti sholatnya batal. Ya. Nah, bagi laki-laki apabila ingin menasihati, menegur imam, itu dengan mengucap subhanallah. Kalau perempuan, apabila terjadi imam salah, dia menepuk. Nah, cukup dia bertepuk ini. Ya. Cukup bertepuk ini berarti imam sudah paham. Kalau biasanya ini dilakukan di pondok-pondok pesantren putri ya. Di situ imamnya kadang-kadang imamnya juga perempuan, makmumnya perempuan semua. Jadi jarak antara imam dengan makmum itu dekat. Kalau di masjid tidak sempat perempuan bertepuk lagi karena laki-laki sudah dekat dengan imam. Perempuan kan berada di belakang. Walau makmumnya bertepuk kuat-kuat pun tidak terlalu kedengaran karena sudah diingatkan oleh makmum yang laki-laki. Tidak marah bila dinasihati. Ya, orang yang sudah menerapkan kebiasaan sholat ini, ya bila dinasihati tidak marah. Sebagai makmum juga sama. Ketika ada panggilan azan, itu kan artinya nasihat bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muadzin. Nah, artinya ini kita sudah dinasihatkan siap-siap untuk sholat berjamaah. Tidak usah marah. Jangan mendengar azan kita marah. Apalagi tidak sholat, sudah mendengar azan dinasehati untuk dipanggil sholat, tidak mau, marah lagi mendengar orang azan. Nah, ini yang paling tidak bagus. Kemudian yang keempat, suka mengucapkan salam dan mendoakan teman. Nah, di dalam sholat kita selesai kita sholat kan ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu filsafatnya adalah agar kita selalu mengucapkan salam kepada orang yang berada di sebelah kanan kita dan mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelah kiri kita. Kemudian kita juga saling mendoakan, ya, dengan kebiasaan sholat. Setiap habis sholat kita berdoa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita mendoakan sesama. Ya Allah, ampunilah orang-orang Islam laki-laki dan orang-orang Islam perempuan. Nah, itu kebiasaan saling mendoakan. Kemudian yang kelima, menepati janji. Orang yang menerapkan sikap
melaksanakan sholat di dalam dirinya, itu dia selalu menepati janji. Ketika waktunya sholat, dia sholat. Ini adalah menepati janjinya. Ketika ada panggilan azan, dia segera berangkat. Itu menepati janji ya. Yang keenam, memupuk rasa solidaritas, terutama di dalam sholat berjamaah. Ya, ketika kita sholat berjamaah, kita merasa saling bersaudara. Tidak ada membeda-bedakan. Oh, sama-sama orang miskin, nanti safnya di saf nomor 3, saf yang pertama khusus orang kaya misalnya. Tidak. Siapa yang datang, kemudian dia langsung berbaris di saf. Saf yang mana yang belum terisi di situ ya. Siapapun, apapun pangkatnya. Misalnya pangkatnya rendah, safnya harus di lain, diatur, memang tidak ada. Jadi sholat itu membiasakan memupuk rasa solidaritas. Nah, ini yang Bapak sampaikan, semoga dapat kalian pahami dan semoga bermanfaat. Tugas bagi kamu sekalian, ini dihafalkan ya. Hafalkan saja ini. Ada 6 sikap yang mencerminkan bahwa kita memahami ibadah sholat. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.